untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Terima kasih untuk kesempatan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri dari bidang studi perekonomian Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Priscilla Sipayung, NPM 180910221 dari Prodi Manajemen Bisnis. Dan yang saya hormati Pak Asron Saputra sebagai dosen dari bidang studi perekonomian Indonesia. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perubahan-perubahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan slide yang telah saya buat dan yang akan saya jelaskan. Perubahan-perubahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. 4 perubahan mendasar. Yang pertama adalah penurunan investasi real, yaitu tinjauan umumnya. Dan yang kedua penurunan daya saing. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Yang keempat perubahan saldo dan komposisi neraca transaksi berjalan. Dan yang ini adalah dampak mengerikan dari perubahan mendasar yang tak terkendali. Yang kedua adalah pengangguran terus meningkat. Yang ketiga, sektor informal kian menjadi andalan. Yang keempat, kesenjangan kesejahteraan melebar. Dan yang terakhir adalah dampak-dampak sosial akan akibat berat. Baiklah, saya akan memaparkan penjelasan dari setiap slide yang telah saya buat. Seperti kita ketahui, sistem perekonomian Indonesia saat ini sangatlah memiliki banyak kekurangan, antara lain seperti birokrasi yang korup, lemahnya penegakan hukum, terjadinya korupsi di setiap aspek, dan berbagai banyak masalah lainnya. 4 perubahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah penurunan investasi real. Mengapa penurunan investasi real sangat serius? Kalau investasi turun, maka kegiatan produksi nasional pun akan ikut turun. Penurunan investasi real berakibat pada penurunan kegiatan produksi secara nasional. Kegiatan produksi mengalami penurunan, maka output otomatis akan merosot, sehingga laju pertumbuhan ekonomi akan tersendat. Penurunan kualitas laju pertumbuhan ekonomi telah lama terjadi di Indonesia, dan sayangnya tidak banyak orang yang menyadari risiko dari penurunan kualitas laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Sektor keuangan Indonesia mencatat perkembangan yang pesat, akan tetapi karena begitu cepat, maka lama-kelamaan sektor keuangan mulai meninggalkan sektor real. Akibatnya, masyarakat pengusaha domestik tetap sulit mendapatkan sumber dana dalam jumlah yang mencukupi untuk menunjang berbagai kegiatan produktivitas, kendati data di perbankan sebenarnya mengalami kelimpahan. 2. Penurunan daya saing. Dari tahun ke tahun, Indonesia terus-menerus berada di urutan bawah. Dan yang lebih memperhatikan lagi, dan semakin lama kedudukannya terus semakin merosot. Pada tahun 1997-an, Indonesia masih lebih tinggi minat perekonomiannya daripada negara-negara ASEAN. Namun, pada periode pasca krisis, kedudukan Indonesia semakin menurun, dan sejak tahun 2003 justru sudah tertinggal dari Vietnam, dan sejak tahun 2005 Indonesia sudah ditinggalkan oleh semua negara-negara ASEAN. Proses globalisasi menjadikan kompetisi di antara perusahaan-perusahaan internasional juga meningkat. Demi menjaga kelangsungan usahanya, kini perusahaan lebih mementingkan penghematan biaya tetap atau fixed cost, seperti kemapanan aturan usaha atau aturan pemburuan, daripada biaya yang berubah-ubah atau variable cost, seperti harga bahan baku
dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, perubahan mendasar yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Yang dimaksudkan dengan pertumbuhan tidak seimbang adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada perkembangan sektor-sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional dengan leluasa atau non-tradable. Sedangkan sektor barang yang erat kaitannya dengan produksi yang perusahaan yang kian meningkat. Sedangkan sektor barang yang erat kaitannya dengan produksi dan perdagangan dalam pengertian konvensional atau yang disebut dengan tradable mengalami pertumbuhan yang sangat terbatas, bahkan cenderung melemah. Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi timpang. Namun ketimpangan di Indonesia lebih mencolok dibandingkan negara-negara lain. Dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang itu, ternyata bukan dengan menekan atau menghalangi pertumbuhan sektor non-tradable, melainkan harus mengupayakan agar sektor tradable dapat bertumbuh dengan baik dan cepat agar tidak terlalu tertinggal dengan negara-negara lain. Dan yang keempat adalah perubahan saldo dan komposisi negara transaksi berjalan. Sebelum masa krisis, negara-negara mengalami defisit neraca berjalan atau current account. Sebaliknya, setelah krisis negara-negara ini mengalami surplus. Akibatnya, jumlah cadangan internasional semua negara termasuk Indonesia meningkat. Perubahan tersebut diikuti oleh perubahan dalam perhitungan dan metode penanggulangan defisit pada 3 neraca utama yang menjadi penjabaran dari neraca pembayaran, yaitu yang pertama neraca anggaran, yang kedua neraca transaksi berjalan, dan yang ketiga neraca modal. Sebelum krisis, ada 2 macam cara yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menutup defisit, yaitu yang pertama, menarik pinjaman dari luar negeri, baik dari pemerintah, lembaga internasional atau swasta. Dan yang kedua, menggalakkan investasi langsung dan investasi tidak langsung atau investasi portofolio. Pada saat pasca krisis, rumus yang digunakan lebih banyak memperhitungkan sisi pendapatan, di mana defisit pada salah satu neraca yang lain. Dari 3 macam neraca, yang paling diandalkan untuk menutup defisit adalah neraca transaksi berjalan, yang dengan sendirinya diprioritaskan untuk mencetak surplus. Baiklah, kita akan masuk ke dampak mengerikan perubahan mendasar yang tak terkendali. Dan yang pertama adalah pengetesan kemiskinan jalan di tempat. Secara umum, selalu dikatakan, jika perekonomian tumbuh, maka lambat laun perekonomian yang tersedia akan membesar, sehingga bisa dinikmati lebih banyak orang dan bagian untuk tiap orang yang membesar, sehingga semua pihak menjadi lebih sejahtera. Namun seandainya pertumbuhan ekonomi timpang, maka yang menikmati hanyalah sebagian kecil penduduk, sementara sebagian besar penduduk hanyalah kebagian remah-remahnya atau sisa-sisanya. Masalah kemiskinan di semua negara tidak dapat diatasi. Namun di Indonesia masalahnya terasa sedemikian berat. Dewasa ini akibat transformasi ekonomi. Angka kemiskinan di Indonesia bagaikan timbul tenggelam, sebentar naik, sebentar turun. Jumlah penduduk miskin bahkan sempat melonjak sangat tajam gara-gara kenaikan harga BBM yang melonjak besar pada bulan Oktober 2005. Baiklah, yang kedua, dampak mengerikan perubahan dasar yang tak terkendali, yaitu pengangguran terus meningkat. Dari tahun ke tahun, pengangguran di Indonesia terus meningkat pada kisaran angka 10%. Padahal pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencetak lapangan kerja tumbuh secara memuaskan. Dalam periode pasca krisis Indonesia bahkan mengalami disparitas antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Seharusnya hubungan antara sifat keduanya terbalik, yakni jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya pengangguran itu turun.
Demikian sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi merosot atau negatif, maka pengangguran akan meningkat. Dan yang ketiga, dampak mengerikan perubahan mendasar yang ketiga, yaitu sektor informal kian menjadi andalan, di mana krisis moneter ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan di sektor formal yang terpaksa terjun ke dunia yang lain. Banyak pekerja yang berganti profesi menjadi seperti tukang ojek, tukang sayur, montir, dan buka warung di rumah atau mencari objek sana sini. Dan yang keempat itu adalah kesenjangan sejahtera melebar. Perekonomian yang struktur dan pertumbuhan timpang juga akan diwarnai oleh kesejahteraan ekonomi dan sosial yang juga timpang. Dan yang terakhir, dampak-dampak sosial akan kian berat. Maksudnya ini adalah perekonomian yang mengakibatkan asas keadilan, hakikat kesejahteraan yang juga tidak menjelma seutuhnya. Perekonomian seperti itu akan penuh diwarnai oleh kriminalitas dan berbagai penyimpangan termasuk korupsi. Maksudnya dari dampak-dampak sosial yang akan berat ini, maksudnya itu seperti banyaknya akan kriminalitas dari banyak orang yang telah kehilangan pekerjaannya, dan jika dia tidak makan maka dia akan melakukan hal-hal yang berbentuk kriminalitas. Oke, baiklah, sampai di situ presentase saya saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.